Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya adalah Siti Julaiha. Sebelum bertemu dengan pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang siklus akuntansi. Apakah yang dimaksud dengan siklus akuntansi? Siklus akuntansi merupakan proses penyusunan suatu laporan keuangan yang diterima secara umum, seperti prinsip, kaidah, prosedur, metode, dan beserta teknik-teknik dari segala sesuatu yang dicangkup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh siklus akuntansi. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal umum. Pada tanggal 10 September 2018 dibeli perlengkapan bengkel secara kas seharga Rp12.000.000. Nah, di sini keterangannya perlengkapan pada kas. Perlengkapan di debit, kas di kredit, tertulis sebesar Rp12.000.000. Nah, sekarang kita akan masuk ke buku besar. Sekarang kita akan posting jurnal umum ke buku besar. Perlengkapan di sisi debit sebesar 12 juta, maka di sisi saldonya tetap 12 juta. Selanjutnya kita akan masuk ke neraca saldo. Nah, sekarang kita masuk ke neraca saldo. Menyusun ke neraca saldo perlengkapan di sisi debit sebesar 12 juta. Nah, apakah sekarang sudah mengerti? Sekarang kita akan masuk ke jurnal penyesuaian. Keterangannya beban perlengkapan. Pada perlengkapan, beban perlengkapan terletak di debit dan perlengkapan terletak di kredit, jumlahnya sebesar 12 juta. Nah, di sini karena keterangan jurnal penyesuaiannya hanya satu, maka jumlahnya akan tetap. Nah, sekarang kita akan masuk ke buku besar setelah penyesuaian. Perkiraan kas, keterangannya beban perlengkapan pada perlengkapan. Beban perlengkapan terletak di debit sebesar 12 juta dan di kredit yaitu perlengkapan sebesar 12 juta, maka saldonya akan tetap 12 juta. Nah, sekarang kita akan masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Apakah sudah tahu mengisinya? Kolom yang sama akan dijumlahkan, kolom yang berbeda akan dikurangkan. Jika hanya muncul satu kali, maka harus ditulis ulang, seperti kas, piutang, dan perlengkapan yang hanya muncul satu kali. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir, yaitu jurnal penutup. Untuk jurnal penutup, kita bisa melihat untuk akun-akun real, buku besar, kertas kerja, laba rugi, ada dua pendapatan yang harus kita tutup. Caranya, pendapatan yang ada di kita posisikan di debit, debitnya adalah pendapatan jasa, kemudian yang di kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak video saya kali ini. Saya hanya dapat menjelaskan beberapa tentang siklus akuntansi. Jika apabila ada kesalahan dari video saya mohon maaf, karena saya hanya membahas beberapa siklus akuntansi yang hanya saya pahami.